Halo semua, kembali bersama saya Elsa Stanujaya yang akan memberikan kultum yang terinspirasi dari buku Kota-Kota Indonesia karya Marco Kusumawijaya. Bagi yang belum melihat bukunya, ini dia bukunya, salah satu volume dari total 3 volume. Tanggal 14 Februari silam, seperti yang kita tahu semua, bangsa kita baru melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Warga bergotong royong membangun TPS, menyelenggarakan dan mengawasi. Dan seluruh kegiatan terjadi di ruang publik. TPS dibangun di atas taman, jalan, lapangan, atau menggunakan bangunan publik seperti sekolah. Berkaca dari pesta demokrasi kita yang mengambil tempat di ruang terbuka dengan sumber daya swadaya, ini mengingatkan saya pada kepublikan atau publicness. Kepublikan atau publicness adalah nilai yang berorientasi pada upaya mengedepankan pada berbagai kepentingan, kemanfaatan, dan kebutuhan publik. Di saat itu pula, ruang terbuka berfungsi juga sebagai ruang publik. Dan ada kaitan erat antara ruang publik dan demokrasi kita. Ruang dan tempat publik di dalam ruang terbuka tersebut memberikan dampak atas kesadaran, pengembangan, dan aktivitas demokrasi di mana tempat dan ruang publik tersebut menjadi proses demokrasi. Ketika kita bicara soal ruang terbuka, kepublikan, dan demokrasi, maka kita bicara juga soal representasi, deliberasi, dan partisipasi. Nah, dalam buku Kota-Kota Indonesia volume 1 ini, ada bab yang memberikan pembahasan mendalam soal variasi ruang terbuka di kota-kota Indonesia. Dan itu sangat kaya babnya. Dan itu adalah salah satu bab terpanjang dalam 3 volume ini. Ada total hampir 100 halaman, membicarakan soal, sekali lagi, alun-alun, taman, dan lapangan, dan kebun dari berbagai kota Indonesia, entah itu ada di Bali, di Mataram, di Cirebon, di Jakarta, di Nusa Tenggara, Banda Aceh, dan sebagainya. Saya akan kutipkan beberapa hal yang menurut saya menarik dari sekian banyak, mungkin lebih dari 100 contoh yang ada di buku ini. Bab ini dibuka dengan mengutip prasasti Talangtuo dari zaman Sriwijaya. Bab ini dan pembukaan ini mengingatkan kembali bahwa ruang terbuka itu juga erat dengan konsep dan tujuan etik secara spiritual. Dan bab ini yang dibuka oleh prasasti Talangtuo menunjukkan bahwa Taman Awal Sriwijaya merupakan taman di mana orang yang lewat dapat singgah untuk makan dan minum gratis. Sehingga isi taman tersebut mendukung kegiatan tersebut, yaitu ada taman-taman buah-buahan serta ada kolam air. Dan tujuan taman di era tersebut adalah agar sebagai upaya dedikasi raja untuk mendapatkan berkah menuju pencerahan. Lalu di bagian lain, misalnya masih di bagian awal, Marco juga menuliskan soal berbagai macam jenis-jenis ruang terbuka umum yang tidak selalu dapat disandingkan dengan konsep ruang terbuka di Eropa. Bisa saya bacakan, misalnya di sini ada lapangan, natar, kebun, kebun raya, taman, taman nasional, alun-alun, lapangan, taman sari, ruang publik, ruang bersama, ruang luar, pekarangan, pelataran, catuspata, dan marga, serta telajakan. Bahkan hal yang menarik lainnya, yang salah satu hal favorit saya yang saya suka di bab ini adalah soal bagaimana ruang terbuka hijau adalah sesuatu yang sangat populer dari sejak lama, mendapatkan kritik yang sangat baik dan dari Marco sendiri. Saya bacakan pada alinea ini misalnya, ruang terbuka hijau atau RTH adalah istilah teknis yang miskin. Tidak dapat digunakan dalam perbincangan budaya kota karena ia tidak memiliki akar makna sosial maupun budaya, apalagi merujuk kepada sejarah perkotaan. Istilah itu harusnya berhenti digunakan pada tingkatan birokratis administratif saja. Ia seharusnya berhenti digunakan dan diganti dengan istilah spesifik ketika proyek yang hendak dikerjakan atas nama itu sudah memiliki letaknya yang pasti, dan karena itu konteksnya juga menjadi spesifik di dalam kota yang bersangkutan. Pada pembentukan kota, para arsitek harus bicara dalam bahasa tipologis yang lebih beradab. Apakah itu taman kota, alun-alun, kebun, taman lingkungan, atau lainnya yang spesifik, dengan konteks dan rujukan sosial budaya, serta sejarah yang jelas. Hanya dengan demikian, sekaligus arsitektur kota dan peradaban kota dapat berkembang, karena kota memiliki ruang-ruang yang masing-masing memiliki acuan sejarah sosial dan budaya. Ruang yang mampu menyatukan dan memadukan berbagai dunia yang dibawa oleh orang-orang yang berbeda akan memudahkan warga membanding-bandingkan berbagai wawasan dan pengetahuan ini.
Ini adalah proses mendasar pembentukan identitas sosial perkotaan. Ruang demikian adalah kota itu sendiri dalam bentuk miniatur dan analogis. Berkaca dari kritik terhadap RTH, saya juga akan pindah ke volume yang lain, yaitu volume 2, karena sekali lagi isu soal ruang terbuka, kebun, alun-alun, taman, dan lapangan tidak saja ditemukan dalam bab di volume 1 tersebut, tapi kita juga bisa menemukannya dalam bab soal Cirebon. Cirebon itu adalah kota kelahiran saya, dan di sini Marco menuliskan soal kegemaran pemerintah untuk membuat alun-alun baru yang juga terjadi di Cirebon. Dalam bab ini kita bisa melihat apa yang terjadi di alun-alun Kejaksan yang sebetulnya sangat dekat bagi keseharian saya pada saat saya kecil, karena di situ kami setiap 17 Agustus harus upacara di tempat tersebut bersama dengan berbagai sekolah di Cirebon. Nah, di situ di tahun 2019 sampai 2021 alun-alun itu dirombak, dan tapi tampilan barunya mengutip Marco itu semacam tour de force, pamer keterampilan menyusun batu-batu merah seperti mengutip catatan dari perjalanan keliling Trowulan. Padahal sudah jelas Cirebon tidak ada kaitannya sama sekali dengan Trowulan, ataupun kalau ada mungkin sangat jauh gitu. Nah, ini yang menarik dari saya dari bab ini adalah Marco mampu menggambarkan apa yang terjadi di Cirebon dan tren yang juga mungkin sedang melanda kota-kota Indonesia terkait soal ruang terbuka. Nah, sekian dari saya, dan jangan lupa membeli buku Kota-Kota Indonesia jika ingin tahu lebih lanjut soal taman, soal alun-alun, dan sebagainya. Selamat sore.